Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Resma, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kebon Baru, Kabupaten Cianjur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Dwi Kartini MPD dan pengajar praktik saya Bapak Ade Hermawan SPD. Latar belakang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekolah idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi murid-murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah dapat dibangun dengan membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif di sekolah dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Tolak ukur. Tersusunnya keyakinan kelas, murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan tanpa batas. Murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. Alat dan bahan: sticky note, double tip, spidol, laptop, proyektor, poster, dan handphone. Kerjasama kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidik, dan siswa di SDN Kebon Baru untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kerjasama dengan orang tua dan wali murid dalam menerapkan disiplin positif di rumah. Tujuan: menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budi pekerti, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu Dewan Guru yang SDN Kebon Baru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, dan syukur kepada Yang Maha Gopur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruangan guru SDN Kebon Baru dalam rangka penyebaran pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif. Ini merupakan rangkaian suatu kegiatan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8 dari SD Negeri Kebon Baru, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya ingin diseminasi kepada Bapak dan Ibu Guru tentang materi yang saya sudah pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini adalah materi budaya positif pada modul 1.4. Bapak dan Ibu Guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu Guru semua yang sudah memenuhi undangan saya untuk hadir di sini. Saat ini saya ingin memperkenalkan, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Dwi Kartini MPD dan
pengajar praktik saya yaitu Bapak Ade Hermawan SP, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Yanti Resma. Nah, itu Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta yaitu SDN Kebon Baru. Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin menjelaskan tentang konsep inti dari modul budaya positif. Nah, pada modul budaya positif ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini merupakan suatu modul di pendidikan guru penggerak pada modul budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, apa itu budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Silakan. Ya, Pak Bambang. Oke. Oh iya. Silakan Pak Bambang, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah akal budi yang baik. Nah, itu pada dasarnya itu budaya positif itu. Kalau secara lebih terperinci lagi itu pembiasaan-pembiasaan yang positif, yang baik dalam bidang kegiatan belajar mengajar atau yang diterapkan di sekolah. Ya, terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah menjawab apa itu budaya positif. Ya, betul sekali, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu guru, budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan setiap sikap ya, menumbuh kembangkan sikap, gotong royong, dan mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah. Nah, itu adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Dengan adanya budaya positif itu juga kita memiliki rasa peduli satu sama lain dan juga bisa memiliki rasa mandiri pada diri siswa maupun kita sebagai seorang pendidik ya. Nah, Bapak dan Ibu guru, budaya positif di sekolah itu akan menjadikan suatu kebiasaan, dan kebiasaan di sini yang disepakati oleh bersama dan dijalankan juga dalam waktu yang lama. Jadi tidak terbatas waktunya ya, yang terus-menerus, dan itu dilakukan secara terbiasa. Nah, Bapak dan Ibu guru, jika nilai-nilai kebiasaan positif ini sudah kita terapkan atau sudah kita budayakan, maka nilai-nilai karakter yang akan diterapkan, yang akan diharapkan kepada anak adalah akan terbentuknya murid-murid yang berkarakter ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi kita harus selalu membiasakan murid-murid kita itu dengan budaya-budaya positif yang baik gitu ya di sekolah. Seperti di SDN Kebon Baru kita sudah menanamkan budaya positif sholat duha bersama atau 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun, itu selalu kita laksanakan. Dan juga kebiasaan-kebiasaan sebelum dan sesudah belajar kita melakukan doa gitu ya, itu adalah merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan. Seperti membuang sampah pada tempatnya, itu adalah suatu budaya positif juga. Terus gotong royong, ada dalam budaya positif itu juga gotong royong ada ya. Seperti kita anak-anak itu melakukan piket, nah kita tanamkan gotong royong kepada anak-anak, itu merupakan suatu budaya positif juga untuk anak-anak kita ya. Itu mungkin ya tentang budaya positif. Nah, sekarang di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu pernah mendengar apa itu paradigma baru?
Coba ada yang tahu apa itu paradigma baru? Paradigma itu kalau istilah Kamus Bahasa Indonesia itu adalah keyakinan, ya. Betul. Keyakinan yang baik yang akan diterapkan. Iya, betul. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma itu merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan tahap modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu guru, perubahan paradigma itu adalah sifatnya merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfokuskan kepada siswa bahwa kita harus mengetahui apa minat dan apa bakat siswa dan bagaimana gaya belajar yang siswa inginkan. Di situ nanti kita akan tahu siswa mana saja yang misalnya dia itu aktifnya sukanya belajar itu dengan menggunakan video atau dengan berliterasi atau juga dengan audio. Nah, itu nanti kita bisa membeda-bedakan, yang memisah-misahkan mana siswa yang kebutuhannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, apakah model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing? Apakah modelnya itu pembelajaran yang berpusat pada anak atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Coba selama ini Bapak Ibu guru menerapkan pembelajaran yang mana? Pembelajaran yang berfokus kepada anak atau pembelajaran yang berfokus pada guru? Ya. Dengan adanya paradigma pembelajaran sekarang, berarti ada suatu perubahan tentang pembelajaran. Kalau dulu berfokus pada pendidik yaitu guru, sekarang menitik beratkan kepada pembelajaran itu kepada kegiatan siswa. Jadi siswa yang aktif menemukan dan mencari permasalahan lalu memecahkan secara diskusi berkelompok. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu biar enggak biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, betul sekali. Kalau dulu pembelajaran itu berfokus kepada anak gitu ya. Jadi dulu kita sering menggunakan metodenya juga metode ceramah gitu. Anak itu dituntut supaya diam gitu ya, mendengarkan, fokus. Padahal kalau sekarang kita pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu harus berfokus kepada siswa. Kita harus melihat minat dan bakat siswa. Kita harus melihat apa keinginan siswa. Tidak egois ya. Sekarang itu pembelajarannya berpusatnya kepada anak atau kepada siswa, tidak berpusat kepada guru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu Bapak dan Ibu guru sudah mendengar ya, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Coba apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua, berbineka tunggal. Ya, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Iya, betul. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita dituntut peserta didik itu harus memiliki dasar-dasar pendidikan agama yang kuat ya, dan berakhlak mulia. Itu adalah merupakan dasar pondasi untuk putra-putri kita. Nah, berkebinekaan global. Anak-anak itu dituntut untuk bisa harus bisa saling menghargai terhadap perbedaan
agama, budaya, karena kan di Indonesia itu memiliki beberapa perbedaan budaya ya. Ada suku Sunda, Batak, Jawa. Kebetulan kalau di daerah kita di SDN Kebon Baru ini tidak ada dari daerah luar ya, mungkin ya cukup dari daerah kita sendiri. Tetapi kita juga harus tetap menghargai hal-hal perbedaan-perbedaan itu, baik agama atau keadaan juga sama. Ada yang kaya keadaannya, ada yang biasa saja gitu ya. Kita tetap harus saling menghargai. Nah, bergotong royong ini tidak hanya kita melakukan kegiatan bersih-bersih di kelas, di sekolah atau di halaman gitu. Tetapi kita itu difokuskan anak-anak itu bergotong royong dalam hal berdiskusi, berkolaborasi. Boleh jadi anak dituntut untuk lebih aktif dan kreatif ya, dan kreatif, bernalar kritis. Anak lebih aktif lagi dalam berbicara, dalam kegiatan-kegiatan berdiskusi. Terus anak dituntut juga mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Insya Allah di SDN Kebon Baru sudah ditanamkan ya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebagai guru, kita itu ilusinya guru itu mengontrol murid. Dan ilusinya juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tetapi tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kita itu dituntut anak itu memiliki kebebasan, memiliki rasa disiplinnya yang kuat itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kita tidak bisa memaksa anak itu harus mengikuti apa yang kita mau gitu, tetapi kita justru harus mengikuti apa yang anak mau gitu. Tapi kita mengarahkan dan guru itu harus mengontrol muridnya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu realistis, kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol realistisnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap anak itu berbeda-beda kebutuhannya. Tidak bisa kita memaksakan setiap anak itu sama kebutuhannya. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Nah, tidak bisa kita itu memaksakan keinginan si A misalnya harus sama dengan si B atau semuanya harus sama. Tapi tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus bisa membeda-bedakan. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita tidak bisa memaksa mengubah orang lain, tetapi kita harus bisa memahami pandangan orang lain terhadap kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Anak berbuat sesuatu dengan berbuat kesalahan itu mungkin ada tujuannya. Ada hal gitu ya, ada hal yang mereka pertahankan. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa anak ini nakal, bahwa anak ini tidak bagus gitu, tetapi kita harus bertanya dulu kepada anak itu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang mengontrol itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita itu sudah baik atau belum gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Sama ya. Memaksakan pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, pada saat wujukan atau gagal pada stimulus respon dan teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita tidak bisa membujuk anak gitu ya supaya anak menurut gitu, tetapi itu semua adalah dari dirinya sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan
Disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita menciptakan disiplin positif kepada anak-anak itu bukan dengan menakut-nakuti gitu ya, atau mengasih iming-iming. Nih, kalau kamu misalnya melakukan ini nanti kamu dapat hadiah, bukan seperti itu. Tapi kita menumbuhkan disiplin itu bagaimana caranya supaya anak itu sadar gitu. Biasanya kalau misalnya anak itu sadar dari dirinya sendiri, anak tidak akan saya tuh takut gitu ya, saya takut bahwa nanti kalau misalnya saya kesiangan pasti saya dihukum gitu ya. Tapi kalau sudah sadar dari dirinya sendiri, insya Allah anak itu akan tahu kapan dia masuk, kapan dia pulang, kapan dia harus belajar, dan bagaimana dia harus belajar. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi perubahan atau disiplinnya itu dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya, bukan dari orang lain, bukan ekstrinsik ya. Jadi dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan ialah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini adalah dulu aja. Contohnya di sini adalah ada kebajikan institusi atau organisasi. Nah, profil pelajar Pancasila sudah jelas ya Bapak dan Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau menurut organisasi IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidupnya atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh manusia itu adalah kebutuhan tahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu perlunya makan, minum, tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kalau misalnya anak tidak mencukupi dalam hidup ini, misalnya anak itu ada yang sakit, nah pasti kebutuhan tidak bisa berjalan dengan baik belajarnya ya, karena ada kebutuhan yang kurang, misalnya sakit atau dari rumah anak itu belum sarapan, jadi anak itu di kelas gelisah. Biasanya anak itu kalau udah lapar suka gelisah, kalau nggak gelisah ngantuk gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya kalau anak yang saya itu adalah anak yang memang kurang penguasaan karena pengen diperhatikan, jadi bertindak hal yang kurang baik gitu. Itu karena anak kurangnya penguasaan. Kebebasan, anak itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah atau dirinya. Biasanya anak itu kalau misalnya tidak dikasih kebebasan, anak cenderung akan berontak gitu. Nah, jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak dengan penuh perhatian dan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kelas anak-anak itu harus diberikan
humor atau bermain. Sekarang itu kan ada belajar sambil bermain. Jadi kita memberikan materi-materinya itu yang menyenangkan. Memang itu adalah tujuan kita ya kalau pembelajaran anak-anak. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia, maka kita memiliki motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu ada dua motivasi ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di sini apa sih motivasi ekstrinsik itu? Adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ini yang kedua ini adalah motivasi yang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya, cenderung nanti dia akan mengharapkan penghargaan, melakukan sesuatu itu karena dia itu mengharapkan imbalan, karena mengharapkan penghargaan, bukan menjadi suatu kebiasaan atau disiplin gitu ya. Tetapi karena ada embel-embelnya gitu ya. Terus dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya itu takut kesiangan karena saya takut dihukum gitu. Itu adalah motivasinya yang dari luar. Nah, kalau misalnya motivasi yang ada pada dirinya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya itu harus disiplin karena memang ini adalah kebiasaan saya, karena emang ini ada tuntutan saya gitu. Jadi sudah terbiasa anak melakukan hal-hal yang baik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya takut atau ancaman dari bapak dan ibu guru gitu. Nah, dalam hukuman biasanya anak itu tidak terencana ya, secara tiba-tiba. Murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya hukuman itu diberikan kepada anak yang terlambat sekolah, misalnya terlambat masuk. Jadi si guru itu memberikan hukuman dengan cara silakan kalian yang terlambat lari misalnya 10 putaran. Itu adalah merupakan hukuman. Anak tidak diberitahu dulu, emang ini saya harus lari ya gitu. Jadi anak secara tiba-tiba ya. Kalau konsekuensi adalah terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, konsekuensi ini adalah sebuah aturan yang sudah dibuat. Nanti kalau misalnya anak melakukan pelanggaran, anak itu sudah tahu nanti konsekuensinya seperti apa gitu. Misalnya anak ini tidak mengerjakan tugas, nah nanti konsekuensinya bahwa anak itu tidak mendapatkan nilai dari tugas itu. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu guru baru mendengar ya restitusi, dan saya juga baru mendengar kata restitusi. Dan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya baru tahu oh ternyata ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini murid itu dituntut untuk guru itu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan murid. Jadi tidak menyalahkan bahwa itu udah menjadi kesalahan kamu gitu, tidak. Tetapi murid itu kita diajak berbicara, diajak ngobrol gitu, apa yang sudah kalian membuat kesalahan, kenapa gitu. Lebih supaya anak itu lebih mengutarakan gitu apa isi hatinya, kenapa dia berbuat kesalahan gitu ya. Bapak dan Ibu guru, di sini selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada contoh 5 posisi kontrol guru yang dikembangkan oleh Diane Garrison dengan penerapannya. Nanti kita akan melihat contohnya ya dalam tayangan video. Nah, dalam penerapan disiplin positif restitusi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, 5 posisi kontrol guru itu terdiri dari 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman,
4 pemantau dan 5 manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus ya, ada kasus siswa yang tidak memakai atribut dengan lengkap saat upacara bendera. Nah, dalam posisi penghukum, seolah-olah guru itu menghardik dan menunjuk-nunjuk, juga menyakiti dan menyindir. Nah, dan bisa juga berupa hukuman psikis atau psikis. Nah, dampak dari posisi penghukum bagi anak akan membentuk dan menyimpan dendam dalam dirinya, dan juga dia itu nanti tidak akan menyukai pada guru tersebut dan juga tidak menyukai pada kegiatan-kegiatan yang dia ampu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini contohnya adalah coba hormat pada bendera selama 1 jam dengan kata-kata yang seperti menghardik itu yang dilontarkan seorang guru kepada anak, ya, pada murid gitu. Nah, selanjutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini adalah contoh kata-katanya. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, pada posisi kontrol rasa bersalah, suara cenderung membuat melambang, tenang, namun kata-katanya menyakitkan murid. Nah, dampak dari pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa dia bersalah dan akan menyimpan emosi negatif pada dirinya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman, guru akan suara guru itu ramah ya, suara guru itu ramah. Ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, kamu tidak apa-apa, lain kali tidak usah berbuat ini lagi ya. Nah, itu adalah kata-kata yang dilontarkan seorang guru dengan suara ramah, namun cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Itu adalah kata-kata yang diucapkan atau dilontarkan oleh guru. Namun perlu juga, ini adalah merupakan dorongan dari luar ya, atau eksternal gitu, bukan dari dirinya sendiri. Nah, dampak untuk muridnya itu sendiri nanti akan tergantung kepada satu orang, dan murid tidak mandiri dan juga tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau, suara yang dilontarkan oleh seorang guru kepada muridnya itu suaranya datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Nah, dan juga nanti akan terciptanya identitas diri positif atau berhasil gitu ya. Dengan kata-katanya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, nanti kamu beli atribut, nanti kamu setelah selesai upacara ini, kamu beli atribut ya, jangan diulang lagi. Nah, itu seolah-olah anak itu merasa lebih tenang gitu ya, karena tidak dengan bentakan atau juga dengan cacian gitu ya, sindiran gitu. Posisi seorang guru sebagai pemantau itu lebih tenang gitu ya untuk si anaknya sendiri. Nah, dampak dari posisi kontrol sebagai pemantau ini adalah nanti murid akan menghitung dan konsekuensi dan hadiah tanpa adanya nilai kebajikan yang dituju ya. Itu adalah dampak dari posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer di sini adalah posisi kontrol yang disarankan
membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dan tujuannya juga agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, dan guru akan dengan tulus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari masalahnya sendiri. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, contohnya ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahannya? Seolah-olah anak itu diajak untuk berkomunikasi dengan baik dan menanyakan apa kesalahannya. Terus dan anak juga, seorang guru juga menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan hal seperti ini, dan kamu juga tahu kan ini kok nanti kamu sudah melanggar misalnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Terus kamu setelah ini apakah kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nanti guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna sehingga anak tidak merasa takut dengan adanya permasalahan. Justru anak lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, Bapak dan Ibu guru, dari 5 posisi kontrol guru, nah untuk memahami ke 5 posisi kontrol yang tadi ya, mari kita saksikan video kasus Naren yang terlambat sekolah. Nah, ini ada videonya ya Bapak dan Ibu guru. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, mungkin Bapak Ibu guru paham ya, seperti itu kalau misalnya kita menerapkan contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa posisi kontrol itu seolah-olah guru itu menghardik, mencaci maki gitu ya, bukan seperti beda dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu guru, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video tentang penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sekarang kita saksikan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk menyaksikan videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membimbing kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini Bapak Ibu Guru, di sini selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini adalah contoh penerapannya ya. Silakan untuk menyaksikan. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak dan Ibu Guru, ini kita akan menyaksikan penerapan dari posisi kontrol sebagai pemantau. Ini adalah contoh penerapannya ya. Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bapak Ibu Guru, sekarang kita menyaksikan contoh penerapan posisi kontrol sebagai manajer ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Guru sudah pernah melakukan posisi kontrol sebagai manajer atau belum? Sudah, iya bagus sekali. Alhamdulillah di SDN Kebon Baru ini sudah menerapkan paradigma perubahannya betul-betul ya. Alhamdulillah ya, semoga SDN Kebon Baru ini lebih unggul lagi, lebih bagus lagi ya. Dan jadi bisa ada perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini ada pernyataan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Nah, mengapa peraturan kelas? Kita membuat keyakinan kelas agar semua warga kelas itu bisa mengikuti peraturan-peraturan kelas sehingga nanti bisa mempertanggungjawabkan dan melaksanakan peraturan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu Guru, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat oleh warga kelas, guru, siswa, membuat keyakinan kelas dan kita rumuskan, kita tuliskan. Setiap anak itu menuliskan keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang akan mereka terapkan di kelasnya masing-masing, dan itu disepakati oleh ibu dan anak-anak di kelas. Kalau peraturan kelas itu identik dengan suatu nantinya ada konsekuensi atau hukuman gitu ya. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh guru dan siswa. Nah, di sini ada bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, membentuk keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya di kelas 4 itu membuat keyakinan kelas. Nah, setiap anak diberikan kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas apa saja yang akan mereka terapkan, dan alhamdulillah kemarin mereka sudah membuat keyakinan kelas dan disepakati oleh semua warga termasuk saya sebagai guru dan anak-anak, yaitu datang tepat waktu, gotong royong, berbicara yang sopan dan jujur. Nah, itu adalah keyakinan kelas di kelas 4. Nanti Bapak Ibu Guru juga di kelasnya masing-masing silakan untuk menerapkan atau membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Bapak dan Ibu Guru, sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, prinsipnya berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Di sini ada mengajukan pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan, pertanyaannya yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, terus tindakan tidak ada masalah yang sempurna, dan ibu bapak guru juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Ini adalah ajukan pertanyaan, jadi sifatnya tidak mengintimidasi ya. Kita dalam
segitiga restitusi itu menjadikan murid itu lebih nyaman walaupun dia mempunyai masalah, tetapi kita menanyakan permasalahan itu dengan hal-hal yang positif dan tidak menjadi anak itu merasa tertekan. Dan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau membuka. Nah, ini di sini ada bagaimana cara pertanyaannya ini. Contohnya, kamu punya pesan melakukan hal itu, padahal bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya. Terus, kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang sangat penting bagimu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru kepada, contohnya ya, kepada siswa yang memiliki permasalahan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah sudah. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, saat perilaku setelah validasi dan identifikasi sukses stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yaitu apa keyakinan kita? Kita tanyakan kepada anak apa keyakinan kita dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti itu adalah pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini hal apa yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini, Bapak dan Ibu guru? Perilaku yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya, dan pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikannya dari pihak yang berbuat kesalahan, dan perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan dan mulai memperbaiki kesalahannya. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer ya. Di sini adalah posisi kontrol dalam segitiga restitusi itu adalah menggunakan posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Insya Allah ya, kalau kita menggunakan segitiga restitusi dalam suatu permasalahan yang dihadapi seorang anak dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, insya Allah permasalahan akan terselesaikan dan anak juga akan merasa percaya diri yang tinggi, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, di sini ada contoh ya, ada video contoh permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebentar saya akan tayangkan videonya. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak videonya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak akan marah apabila ada yang menuduh Bapak itu.
Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pas melakukan seperti itu, karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Saya bela dia. Saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar. Mempertahankan diri itu sesuatu yang buat kamu. Untuk tidak gagal lagi. Ya, Di sini masuk ke dasar tadi. Saya bela. Pasti ya. Tapi kamu untuk tetap bertahan. Kamu memilih untuk tidak lebih lagi. Nah, coba kita yang minta itu kira dengan tanpa atau kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi Pak. Dia atau mana yang sesuai dengan kamu. Ya, saya mungkin satu saya dia. Jadi tidak sikap itu. Kamu ini tidak menghargai orang lain penting buat kamu. Yakin Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih aktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dan Ibu Guru adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Semoga nanti Bapak dan Ibu Guru di kelasnya masing-masing bisa menyelesaikan suatu permasalahan siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Penutup dari saya, semoga dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan standar nasional pendidikan. Kita setiap selesai melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan kepada anak-anak, apakah sudah baik atau sudah memenuhi kriteria gitu ya sebagai seorang pendidik atau belum. Dan kita juga harus menanya refleksi kepada anak-anak, silakan anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini gitu, apakah tanya setiap anak itu ya setiap hari itu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah setelah itu kita adakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik supaya kita bisa menciptakan disiplin positif kepada diri kita sendiri khususnya, dan fokusnya kepada anak-anak kita harus menciptakan disiplin positif itu yang betul-betul dari dirinya sendiri, bukan paksaan atau bukan bukan karena takut atau hukuman gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu Guru bisa merealisasikannya atau mempraktekannya di kelas masing-masing ya, dan umumnya di sekolah kita di SDN Kebon Baru ini. Akhir kata dari saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan ucapan terima kasih atas segala waktu Bapak dan Ibu Guru untuk bisa hadir di ruangan. Itu Bapak dan Ibu Guru, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih juga atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, misalnya keyakinan kelas itu kita mau membuat keyakinan kelas itu yang bagaimana kelas kita itu supaya aman, tertib, dan nyaman. Nah, kita membuat peraturan kelas dulu. Nah, contohnya apa coba? Peraturan keyakinan kelas itu misalnya apa? Ya, sama dengan peraturan kelas. Namun kalau keyakinan kelas itu sifatnya kalimatnya itu positif, tidak negatif. Kalau peraturan itu kan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di keyakinan kelas berarti apa? Menjaga kebersihan. Bisa semuanya? Bisa. Nanti satu orang kalian membuat keyakinan kelas. Tidak boleh sama, ya. Kalau sama juga tidak apa-apa, tapi harusnya jangan sama, sesuai dengan keinginan. Misalnya saya itu pengen sekolah ini bersih, berarti apa? Menjaga kebersihan. Nah, ya itu ya. Nanti ibu akan membagikan kertas sama kalian, nanti ditulis ya di kertas ini. Keyakinan kelas apa yang akan kalian tulis, silakan ya. Nih. Silakan kalian tulis ya. Siapkan pensilnya. Yang lemnya di bawah itu, lemnya di atas bawah. Biar nanti nempelnya gampang. Keyakinan kelas. Kalau yang sudah menulis keyakinan kelasnya, silakan kalian tempelkan di sini. Ayo, nggak boleh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dari kelas dari SD. Perkenalkan, nama saya Fajar kelas 4 STM Kebon Baru. Saya sangat asik membuat keyakinan kelas. Ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jaki kelas 4 STM Kebon Baru. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas dan ingin sangat bermanfaat agar kita bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab.